Kami dari kelompok 9 akan menyampaikan materi pembelajaran tentang Badan Yudikatif. Perkenalkan, nama saya Clara Cindy Octavia dan rekan saya Arnold Sedi, Marcelino Mandai, Eli Andriani. Baiklah, berikut ini adalah video penjelasan materi dari kami. Halo, perkenalkan nama saya Arnold Sedik. Saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang sejarah Badan Yudikatif dan pengertian Badan Yudikatif. Yang pertama, sejarah Badan Yudikatif. Awalnya, Indonesia cuma mempunyai dua lembaga, yaitu Lembaga Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Sebelum reformasi, lembaga tertinggi negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis Permusyawaratan Rakyat mempunyai kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan. Buat lembaga tinggi negara yang berkedudukan sejarah terdiri dari tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, Badan Pemeriksaan Keuangan, Mahkamah Agung, dan Dewan Pertimbangan Agung. Dewan Pertimbangan Agung sebagai lembaga penasihat Presiden yang dihapuskan. Lalu dimunculkan beberapa lembaga baru seperti Dewan Perwakilan Daerah yang dibuat lembaga legislatif. Selain itu, tugas lembaga yudikatif juga mempunyai lembaga baru yaitu Komisi Yudisial. Yang kedua, pengertian Badan Yudikatif. Lembaga yudikatif adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengadili para pelanggar yang melanggar kebijakan yang dibuat oleh lembaga legislatif. Lembaga eksekutif adalah lembaga yang bertugas untuk melaksanakan kebijakan, peraturan, undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif. Sekian. Perkenalkan, nama saya Clara Cindy Octavia dengan NPMD 1D022037. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang sistem common law dan sistem civil law. Di era digitalisasi dan globalisasi informasi, sekat negara tidak lagi dapat dipertahankan. Kondisi demikian secara perlahan mencarikan dua perbedaan pada sistem hukum besar common law dan civil law pada bidang-bidang tertentu. Common law adalah sistem hukum yang berasal dari Inggris dan berkembang di negara-negara jajahannya. Sistem hukum common law mendasarkan pada putusan pengadilan sebagai sumber hukumnya, sedangkan sistem hukum civil law atau Eropa kontinental yang berlaku di negara-negara Eropa daratan dan negara-negara jajahannya, termasuk Indonesia, berpegang kepada kodifikasi undang-undang menjadi sumber hukum utamanya. Perkenalkan, nama saya Eli Andriani. Di sini saya akan menjelaskan kebebasan Badan Yudikatif. Dalam doktrin trias politika, baik yang diartikan sebagai pemisah kekuasaan maupun sebagai pembagian kekuasaan khusus untuk cabang kekuasaan yudikatif, prinsip yang tetap dipegang ialah bahwa dalam setiap negara hukum Badan Yudikatif haruslah bebas dari campur tangan eksekutif, sebab dengan asas kebebasan Badan Yudikatif itulah dapat diharapkan bahwa keputusan yang diambil oleh Badan Yudikatif dalam suatu perkara tidak akan memihak atau berat sebelah, dan semata berpedoman pada norma-norma hukum dan keadilan serta nurani hakim itu sendiri. Badan yudikatif yang bebas adalah syarat mutlak dalam suatu masyarakat yang bebas di bawah rule of law. Kebebasan tersebut meliputi kebebasan dari campur tangan badan eksekutif, legislatif, ataupun masyarakat umum di dalam menjalankan tugas yudikatifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcelino Mandai, NPMD 1D022057. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekuasaan Badan Yudikatif di Indonesia setelah masa reformasi. Badan Yudikatif Indonesia berfungsi menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dengan tujuan menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman di Indonesia menurut konstitusi berada di tangan Mahkamah Agung dan badan pengadilan yang berada di bawahnya: peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, serta sebuah mahkamah konstitusi. Menurut amandemen ketiga UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 10 November 2001 mengenai bab kekuasaan kehakiman, bab 9. Kekuasaan kehakiman terdiri dari Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.
Mahkamah Konstitusi berwenang untuk 1. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang pemilihan umum. 2. Memberikan putusan pemakzulatan atau impeachment presiden atau wakil presiden atas permintaan DPR karena melakukan pelanggaran berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana, atau perbuatan tercela. Mahkamah Agung berwenang untuk kewenangannya adalah menyelenggarakan kekuasaan peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, militer, agama, dan tata usaha. MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi. Calon hakim diajukan oleh Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Ketua dan wakil ketua MA dipilih dari dan oleh hakim agung. Itulah pembahasan dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yolanda Sekar Arum. Di sini, saya akan melanjutkan penjelasan tentang kekuasaan badan yudikatif di Indonesia setelah masa reformasi. C. Komisi Yudisial atau KY adalah suatu lembaga yang bebas dan mandiri, berwenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menegakkan kehormatan dan perilaku hukum, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan DPR. D. Komisi Hukum Nasional atau KHN untuk mewujudkan sistem hukum nasional demi menegakkan supremasi hukum dan hak-hak asasi manusia berdasarkan keadilan dan kebenaran dengan melakukan pengkajian masalah-masalah hukum secara objektif. E. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK merupakan respon pemerintah terhadap rasa pesimistis masyarakat terhadap kinerja dan reputasi kejaksaan maupun kepolisian dalam hal pemberantasan korupsi. F. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau disebut Komnas Perempuan dibentuk sebagai mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan. Yang terakhir G. Komisi Ombudsman Nasional atau KON berperan agar pelayanan umum yang dijalankan oleh instansi-instansi pemerintah berjalan dengan baik. Sejak berakhirnya era Orde Baru, Indonesia telah menjalankan berbagai upaya reformasi hukum dan kelembagaan yang bertujuan untuk menciptakan lembaga penegakan hukum yang mampu menghasilkan pemerintahan yang bersih. Adanya penyelenggaraan kemandirian yudisial melalui yang disebut dengan peradilan satu atap, pengenalan hak menguji undang-undang melalui Mahkamah Konstitusi, dan terbentuknya berbagai peradilan khusus dan komisi pengawas terhadap lembaga yudisial, kejaksaan, dan kepolisian merupakan perubahan dalam skala yang besar.